Yang mau beli iPhone second secara offline tapi masih bingung apa saja yang perlu dicek, tonton video ini sampai habis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not. Kali ini Mas Not akan memberi sedikit panduan buat kalian yang akan beli iPhone second secara offline. Yang mungkin kalian sudah punya pilihan mau beli iPhone apa, terus apa saja yang perlu dicek, bagaimana mengeceknya. Ya, karena memang menurut Mas Not harus benar-benar teliti ya. Dan Mas Not sarankan kalian ditemenin sama yang sudah paham dengan iPhone agar menjadi pertimbangan saat pengecekan nanti kalau dirasa ada yang janggal. Oke, langsung saja ke pengecekannya. Yang pertama bisa kalian cek untuk bodi iPhone-nya, kalian teliti kalau ada bekas jatuh atau mungkin lecet-lecet yang parah, itu bisa menjadi pertimbangan. Kalau cuma lecet-lecet ringan sih wajar ya, karena memang bekas gitu. Kemudian coba kalian cek untuk tombol-tombolnya. Ada tombol power, tombol volume, touch ID, kalau HP itu masih punya touch ID. Kemudian cek juga untuk tombol heningnya. Semua berfungsi normal atau tidak. Yang biasanya sih yang agak rawan rusak itu ada di tombol heningnya. Nah, setelah itu kalian coba teliti LCD-nya. Yang bisa kalian teliti apakah LCD itu ada sedikit renggangan atau tidak, yang menandakan LCD-nya pernah dibuka gitu ya. Selanjutnya, cek untuk sensitivitas layar iPhone tersebut dengan cara menggeser tombol Assistive Touch di semua layar iPhone tersebut ya. Jika iPhone tersebut belum ada tombol Assistive Touch, bisa kalian tampilkan dulu ya. Klik pengaturan, kemudian aksesibilitas, kemudian sentuh, lalu on-kan saja untuk Assistive Touch. Nah, bisa kalian cek untuk sensitivitasnya, apakah ada yang putus atau tidak. Kalau normal semua, berarti tombol Assistive Touch tidak akan terputus ketika digeser-geser seperti ini ya. Tapi kalau ada yang putus, berarti LCD tersebut sudah tidak normal lagi, yang menandakan ada bagian yang tidak bisa disentuh ya. Nah, kemudian coba kalian terangin untuk kontras LCD-nya. Kemudian cek apakah ada white spot ataupun shadow. Untuk iPhone 8 ke atas, cek keaslian LCD dengan fitur True Tone. Kalau di pengaturan kontrasnya tidak ada fitur True Tone, kemungkinan besar LCD-nya sudah gantian. Tetapi kalau fitur True Tone ini sih kemungkinan di Indonesia masih jarang yang memanipulasi ya. Jadi masih bisa diandalkan lah untuk fitur True Tone ini. Dan untuk iPhone 7 ke bawah bisa dengan menjejerkan iPhone tersebut dengan iPhone milik teman kalian. Karena kalau hanya lihat sekilas tanpa membandingkan dengan iPhone dengan LCD yang original, itu bisa terjebak ya. Dan sebelum membandingkan, kalian matikan dulu next shift-nya di kedua handphone tersebut. Nah, kemudian cek untuk 3D Touch-nya juga ya, apakah masih empuk atau tidak. Tapi 3D Touch ini ada di iPhone 6s ke atas. Untuk 6 ke bawah itu belum ada fitur 3D Touch. LCD sudah, kemudian kamera. Kalian cek untuk autofocusnya apakah normal atau tidak, buat moto itu fokus atau tidak, kemudian ada bercak atau tidak, kemudian kalian coba tutup kameranya dengan tangan kalian sampai benar-benar tidak ada cahaya yang masuk. Kalian teliti ada bercak titik-titik putih kayak ketombe atau tidak. Terus coba untuk rekam video, hasilnya bagaimana, patah-patah atau tidak. Suaranya yang masuk di video ada atau tidak. Kalau tidak ada suaranya, kemungkinan mikrofonnya rusak gitu ya. Kamera depan juga sama, untuk ngeceknya juga begitu kayak tadi. Nah, lanjut ke kartu SIM. Bisa kalian coba dengan kartu SIM milik kalian, kemudian lihat untuk sinyalnya bagaimana, nangkapnya itu mudah atau tidak, yang kemungkinan tadi di handphone kalian itu sinyalnya berapa, setelah dipindah ke iPhone tersebut sinyalnya berapa, imbang atau tidak. Nah, kemudian untuk konektivitas internetnya gampang atau tidak gitu ya. Lalu bisa juga kalian coba telepon ke nomor teman kalian untuk mengecek speaker teleponnya dan juga mikrofon gitu ya. Kemudian kalian cek fitur Touch ID atau Face ID-nya. Kalian suruh saja yang punya iPhone tersebut untuk membuka kunci dengan Touch ID atau Face ID tersebut. Kalau bisa berarti normal. Kalau tidak bisa ya menjadi pertimbangan juga, karena memang handphone tersebut ada minusnya, yaitu tidak bisa
membuka kunci dengan Touch ID dan Face ID, begitu ya. Terutama untuk iPhone 6s ke bawah, Mas Not itu banyak menjumpai yang minus Touch ID-nya itu sudah rusak. Ya, karena memang sudah tua kali ya. LCD sudah, kamera sudah, kartu SIM juga sudah, terus Touch ID atau Face ID juga sudah, waktunya ngecek baterai. Bisa kalian lihat untuk kesehatan baterainya ya, yang belum tahu ngeceknya bagaimana, bisa kalian buka pengaturan, kemudian baterai, lalu kesehatan baterai. Kalian lihat kapasitas maksimum dari baterainya, kalau masih 85 ke atas, baterai iPhone tersebut masih cukup bagus. Tapi kalau iPhone 8 ke bawah, terus kapasitasnya masih 100%, itu harus dicurigai ya, karena iPhone 8 ke bawah sudah tidak ada unit baru di iBox yang kemungkinan malah baterainya sudah gantian ya. Nah, kalau Mas Not sendiri sih kalau ngecek baterai walaupun mungkin kapasitasnya cuma 80 seperti iPhone ini, bisa dengan cara mematikan kemudian menghidupkannya lagi. Lalu kita lihat persentase baterainya bagaimana, ngedrop atau tidak. Biasanya sih kalau Mas Not ngeceknya bisa sampai 3 kali ya, jadi ketahuan baterai iPhone tersebut ngedrop atau tidak walaupun mungkin kapasitasnya cuma 80%. Yang biasanya kalau 80% sih ya cuma boros saja ya, tapi tidak ngedrop gitu, tidak ijik-ijik habis gitu, enggak. Tapi sih disarankan cari yang baterai health-nya jangan di bawah 80%, karena syarat untuk bisa update iOS itu biasanya ada di 70% ya. Kalau Mas Not keliru bisa tulis di kolom komentar ya. Oke? Nah, ini nih yang paling penting dari sebuah iPhone, yaitu iCloud. Kalau kalian buka pengaturan dan masih ada ID Apple dari si pemilik iPhone tersebut, kalian tanyakan kepada si penjualnya, siap reset atau tidak. Kalau si penjual siap logout ID Apple dan siap reset ulang iPhone tersebut, bagus ya. Tapi kalau tidak siap atau tidak bisa untuk logout dan reset ulang, mending iPhone tersebut jangan dibeli deh. Karena memang percuma, nanti malah kalian ribet sendiri. Kalau semuanya yang kalian cek sudah cocok dan mantap dari LCD, body, kamera, speaker, baterai, dan mungkin harganya sudah sama-sama cocok, jangan dulu untuk dibayar ya. Kalian minta dulu untuk logout, kemudian di reset ulang, dan tanyakan apakah ada garansi ketika saya sudah membeli iPhone tersebut gitu ya. Kemudian ketika COD, Mas Not saranin kalian bawa temen yang paham dengan iPhone agar ngeceknya jadi mantep gitu ya. Lebih baik langsung ke rumah si penjualnya biar nanti waktu pengecekan lebih leluasa. Kan di rumah ada stop kontak tuh, jadinya waktu nyoba ngecas iPhone tersebut gampang. Nantinya juga kalau ada apa-apa dan ada garansi kan bisa langsung datang ke rumah si penjualnya ya. Dan yang jelas kita jadi bisa ngopi. Oke, begitu ya. Kalau iPhone tersebut ada aksesoris yang dibawakan seperti cas dan kabel cas, silakan kalian cek dengan teliti karena di video ini saya hanya menjelaskan panduannya untuk si iPhone-nya. Sebenarnya sih Mas Not sudah bikin video cara membedakan kabel cas yang original dan juga charger yang original. Silakan nanti diintip ya videonya. Dan mungkin begitu ya cara ngecek iPhone second secara langsung. Cek dengan teliti biar tidak salah pilih iPhone second. Kalau ada yang kurang silahkan lengkapi di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian ya video dari Mas Not, semoga membantu. Buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, biar Mas Not semakin berkembang dan semakin semangat upload video seputar teknologi. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.